Mesta, kamu masih marah sama Bibi? Mesta melirik, kemudian menggeleng, dan duduk di sofa dekat dengan dapur. Pada meja di depannya, sudah terletak beberapa kudapan khas kampung itu, dan juga teh hangat. Mesta tidak pernah marah sama Bibi. Kemarin Mesta kecewa saja. Pada akhirnya ritual juga tidak jadi kan? Dan bukan Mesta yang menggagalkannya. Kami hanya takut ritual itu tidak bisa dilaksanakan. Semua dilakukan demi keselamatan kamu, Mesta. Keselamatan kita semua di kampung ini. Yakin demi aku dan keselamatan kampung, bukan atas dasar kepentingan pribadi Mamang dan Bibi. Perempuan yang sedang menyiangi sayuran itu tiba-tiba berhenti ketika mendengarkan pertanyaan Mesta barusan. Matanya menatap mata Mesta. Bukan hanya seorang dua orang yang mengatakan pada Mesta, Bi, kalau itu hanyalah akal-akalan Mamang dan Bibi saja. Lagi pula aku kan sudah bilang, jangan galak-galak sama warga kampung sini. Seharusnya area perkebunan dan juga tanah wakaf pun tidak dipagari. Ada banyak alasan mengapa area perkebunan dipagari, potong Bibi Marni. Tangan perempuan itu kembali dengan cekatan menyiangi sayuran. Iya, tapi yang namanya wakaf kan harusnya untuk kepentingan bersama, Bi. Kalau Bibi dan Mamang bersikuku tetap memagari semuanya, biar aku bilang saja sama Papa, biar dia yang nyuruh orang buat bongkar. Apa alasan kamu mau membuka pagar itu? Mang Bilal tiba-tiba muncul. Wajahnya menunjukkan rasa tidak suka dengan rasanya menunjukkan rasa tidak suka. Villa dan perkebunan terlihat sangat angker, Mang. Ditambah lagi adanya kemunculan Nenek Sinden. Terus kasus kematian Barus. Semua menjadi tanah ini semakin seram. Makanan yang disiapkan oleh Marni di meja itu seketika membuat Mesta tidak berselera. Padahal perutnya sangat lapar. Sayangnya perbedaan kecil itu membuat moodnya berantakan. Begini saja, perkebunan tetap kami pagari karena banyak monyet liar, anjing, bahkan orang luar kampung yang berniat tidak benar. Meski begitu, mulai sekarang kami akan mengizinkan semua orang kampung Pasir Maung untuk bebas keluar masuk area ini. Bagus kalau begitu, kita jangan sampai gila hormat, sindir si Mesta. Mang Bilal hanya diam, lalu meninggalkan ruangan tanpa kata. Mesta, kamu rapi begini mau kemana? Tanya Bi Marni. Setelah menyadari betapa rapinya si Mesta. Mesta mau pergi sama Gali, Bi. Mau pasang CCTV di seluruh area villa dan juga perkebunan. Marni hendak menyanggah pernyataan si Mesta. Tetapi Mesta keburu berdiri. Yang berdiri dan senyum manis di ambang gerbang villa. Menggunakan motor tua milik orang tua Gali, keduanya berangkat menuju pusat kota. Gali berjanji akan membawa Mesta menemui temannya yang biasa memasang kamera pengawas. Sepanjang perjalanan, terlihat hamparan hijau dari sawah yang menyerupai permadani di bawah kaki langit. Tidak ada kesan sama sekali, bahkan ingin rasanya. Laju sepeda motor yang dikendalikan oleh Gali diperlambat demi menikmati pemandangan yang tidak pernah didapatkan di ibu kota. Banyak hal yang ingin aku bicarakan, Li, terutama soal kematian Barus kemarin. Gali bergeming, tetap fokus mengendarai motor tuanya. Mesta tidak pernah tahu apa isi dari kepala lelaki di depannya. Dia hanya melirik sekilas, tanpa niat untuk melanjutkan bicara. Motor keluar dari jalan desa. Kini Mesta baru bisa melihat padatnya kendaraan di jalan itu.
sempat ada rasa heran. Masih ada desa terpencil yang tersembunyi, seperti Pasir Maung di kota ini. "Mesta, kamu sudah sarapan?" tanya Gali ketika motor berhenti untuk menyeberang jalan. "Belum sempat, Li. Keburu debat." Tawa lepas keluar dari bibir Gali. Mesta sempat terpana dengan apa yang baru saja dia dengar. "Kalau begitu, kita cari sarapan dulu sambil ngobrol. Lagian toko temanku belum buka kalau jam segini." Tanpa jawaban dari Mesta, Gali tetap membawanya ke salah satu kios, tepat di bawah pohon besar. Ketika masuk ke kios tersebut, Mesta disambut dengan adanya bungkusan ketupat yang menggantung di ambang pintu. Selain itu, ketupat yang sudah matang terlihat di sudut gerobak. Setoples berisi kerupuk dan bumbu kacang menghipnotis si Mesta. Aromanya membuatnya tidak sadar, menghirup sambil memejamkan matanya. Kini seporsi makanan terhidang di hadapan si Mesta. Perbincangan para pengunjung di sana hampir sama dengan perbincangan yang tengah hangat di kampung Pasir Maung seputar kemunculan Neneng Sinden. "Jangan bereaksi, anggap saja tidak tahu apa-apa," bisik si Gali. "Aku penasaran, sebenarnya dia itu siapa?" "Siapa?" "Nenek." "Shh, nanti aku ceritakan, jangan di sini." Mesta mengiyakan. Mereka sarapan dalam diam, sambil sesekali mendengarkan obrolan simpang siur antara penjual kupat tahu dan pengunjung kios yang lainnya. Setelah melalui banyak proses, akhirnya pemesanan untuk pemasangan kamera pengawas kini telah selesai. Orang toko berjanji akan memasangnya sore hari setelah toko tutup. Sepanjang perjalanan menuju pulang, Mesta mengagumi bagaimana indahnya matahari yang menyinari cakrawala sore hari. Warnanya keemasan dan sangat menghangatkan. Gali memarkirkan motornya di tepi sawah. Pemandangan di hadapannya gunung dengan matahari yang hampir tenggelam. Zaman dahulu kala, kampung Pasir Maung adalah kampung yang dijadikan tempat singgahan para penjajah Belanda. Kesejukan dan kemurnian airnya membuat para penjajah betah bermukim di kampung ini. Tanahnya subur, meski pembagian air tidak merata, karena berada di atas permukaan sungai. Air sungai tidak bisa naik untuk mengairi persawahan dan juga perkebunan, kecuali menggunakan pompa. Terpencilnya kampung Pasir Maung membuat akses untuk hiburan rakyat pun terbatas. Jadinya warga atas perintah para penjajah sering mengadakan panggung hiburan untuk menghibur para petinggi yang datang beristirahat di kampung ini. Neneng Sinden adalah salah satu penyanyi yang menjadi idola seluruh warga, idola para penjajah dan juga petinggi. Suaranya sangat merdu. Konon perempuan keturunan asli Melayu itu bahkan menjadi rebutan. Lantas, mengapa jadi gentayangan? Apa dia mati penasaran? Tanya Mesta penasaran. "Hah, bukan gentayangan. Dia datang karena dipanggil. Kematiannya bisa dibilang cukup tragis. Meski jadi rebutan, Neneng Sinden katanya selalu menjaga kehormatannya dengan baik. Disitulah banyak lelaki tidak bertanggung jawab yang merudu paksa Neneng Sinden sampai stres dan lalu bunuh diri. Tapi sebagian berita mengatakan Neneng Sinden meninggal karena menjadi tumbal pesugihan salah satu warga kampung Pasir Maung. Nanti kamu pasti akan mendengar dua versi cerita, seperti versi kemunculannya.
Ada yang percaya dia sebagai tanda bahaya atau justru peringatan adanya kejahatan. Tanya si Mesta yang masih penasaran. Sudah hampir maghrib, ayo kita pulang, ajak si Gali. Menggantung pertanyaan si Mesta, lelaki itu menyalakan mesin motor dan tersenyum. Dengan enggan Mesta naik ke jok belakang, lalu pergi meninggalkan langit senja dan rasa penasaran yang semakin lama semakin besar. Kabur dari ibu kota ke kampung Pasir Maung ternyata efektif bagi Mesta untuk melupakan Aziz dengan cepat. Sekalipun dalam pikirannya tidak pernah terlintas sosok yang hampir menjadi pendamping dalam hidupnya. Setiap kejadian yang mengundang rasa penasaran membuat Mesta melupakan semuanya. Bahkan dia yang selalu ketergantungan dengan HP, kini bisa hidup nyaman tanpa benda tersebut. Cahaya matahari perlahan-lahan mengintip dari balik tirai yang masih tertutup. Kicau burung dan juga suara aktivitas orang yang lewat di samping villa membangunkan si Mesta. Setelah pemasangan CCTV, kini hidupnya menjadi lebih terasa aman. Setidaknya teror dan juga kejadian orang-orang yang masuk ke area villa tanpa izin bisa terekam melalui kamera pengawas tersebut. Kini ketukan pintu memaksa Mesta untuk melawan dingin dan malas. Dipastikan itu bukan Bik Marni atau Mang Bilal. Mereka biasanya masuk dengan menggunakan kunci sendiri. "Pagi Mesta," sapa si Gali. Senyumannya merekah, membuat Mesta terhipnotis. "Pagi Gali, tumben sekali." "Iya Mesta, mau ke kebun, panen jeruk. Kamu mau ikut?" ajak si Gali. "Jauh dari sini." Gali melirik ke belakang. Mang Bilal dan Bik Marni berjalan beriringan. "Di belakang sana, agak jauh sih." "Nanti saja deh Gali, hari ini aku mau mandiin anak-anak." Loli dan Lili menatap Mesta, terlihat tanpa minat. "Anak-anak?" "Iya, itu Loli sama Lili." Tidak ada komentar. Gali dan Mesta keburu terperanjat karena terkejut. Mang Bilal dengan sengaja membuka gerbang sampai membentur tembok pembatas yang ditumbuhi tanaman sirih di atasnya. "Aku pergi dulu ya." Gali mengerti. Setelah berbagai macam kejadian terjadi di sana, Mang Bilal mulai menabuh genderang perang. Siapapun yang mendekati Mesta akan dimusuhi tanpa alasan yang jelas. "Kamu itu di sini tanggung jawabku. Kamu jangan sembarangan bergaul. Jika terjadi apa-apa, jangan sampai A di kota menyalahkanku." Lelaki itu bicara tanpa melihat. Dia menyambar sapu lidi dan membersihkan halaman yang dipenuhi dengan dedaunan kering. Mesta semakin mengerti mengapa alasan warga yang takut untuk berdekatan dengan Mang Bilal. Dia selalu angkuh, merasa semua aset ini miliknya, sehingga tidak diperkenankan orang-orang mendekat, bahkan memasuki area tersebut. Padahal jelas-jelas tanah wakaf sudah diwakafkan dan boleh digunakan untuk kepentingan seluruh petani yang bergantung dengan sumber air yang ada di dalamnya. Tidak semua orang itu jahat, Mang. Bisa saja kan orang yang kita anggap baik selama ini, justru mereka yang jahat. Itu sudah sering terjadi di sekitar kita. Sesal si Mesta. Perempuan itu sama sekali tidak ada berniat untuk menyindir Mang Bilal. Namun sayangnya, Mang Bilal menganggap berbeda. Gesekan sapu lidi dan juga paving block berhenti. Mata lelaki itu memincing tidak terima dengan perkataan si Mesta. "Jangan sembarangan kalau ngomong. Kamu sama saja dengan warga sini yang menuduhku tanpa alasan."
Loh, memangnya siapa yang menuduh, Mang? Mesta mendekat. Perkataan kamu seakan-akan memojokkanku, sama seperti Gali, warga kampung, Among desa, semua menuduhku. Emosi membuat suara lelaki tua itu bergetar. Rasa bersalah menjalari perasaan si Mesta. Bukan begitu, Mang. Mesta sama sekali tidak bermaksud berkata begitu buat Mamang. Mesta datang ke sini karena dihianati orang terdekat. Itu yang Mesta maksud. Mang Bilal yang terlanjur emosi meletakkan sapu lidi, dan lalu dia pergi. Dari dalam villa, Mesta melihat Bik Marni menggelengkan kepala, meminta perempuan itu untuk berhenti dan tidak mengejar Mang Bilal. Sementara itu Loli yang dihampiri oleh Mesta, ia menyeringai, terlihat sangat senang sekali. Dengan telaten, kedua monyet itu dimandikan di bawah sinar matahari pagi yang hangat. Lili, diam, jangan dimainin sabunnya. Monyet itu tidak patuh, terus-menerus memainkan botol sabun, menuangkan pada tangan, mengendusnya dan melemparkannya tepat di kepala Loli. Tindakan monyet kecil itu membuat saudaranya meringis marah, sampai-sampai pegangan tangan Mesta pada Loli terlepas karena licin dan tidak mau diam. Pada satu titik Loli berusaha menggigit tangan Mesta. Refleks pegangan tangannya terlepas dan monyet itu kabur. Kejadiannya begitu cepat. Kepandaian Loli memanjat membuat dia bisa melewati pagar dengan rambatan sirih hijau itu dengan mudah bisa dilaluinya. Bik Marni mengobati luka membiru tepat di bawah ibu jari Mesta. Beruntung monyet itu sudah divaksin rabies, sehingga rasa khawatir tidak begitu besar. Namun sayangnya Mesta tetap saja menjadi resah, karena monyet kesayangannya itu belum juga ditemukan. Mang Bilal yang tengah marah kepada Mesta, akhirnya luluh dan mencari monyet itu di penjuru kebun jeruk, di persawahan, bahkan di kebun bambu. Itu orangnya, teriak seorang pemuda. Mang Bilal berhenti dan melihat kerumunan di tengah pemakaman yang ada di kebun bambu. Seorang lelaki sekitar usia 40 tahunan berbaring di atas hamparan daun bambu yang sudah kering. Tangannya memegangi perutnya. Saat Mang Bilal mendekat, terlihat darah melumuri tangannya. Separuh muka pria itu rusak parah. Bekas cakaran memanjang dari pergelangan tangannya hingga ke siku. Kenapa ini? Apa hubungannya denganku? Tanya Mang Bilal dengan suara serak menggelegar, membuat anak-anak yang berkerumun berlindung di belakang punggung orang dewasa. Dia dikoyak monyet. Makanya, kalau punya peliharaan dikandangi dengan baik. Ayo bawa, kita obati ke puskesmas. Rasa tanggung jawab membuat Mang Bilal mengajak lelaki itu untuk segera berobat. Namun jeritan kesakitan terdengar sangat memilukan, sampai akhirnya suaranya lenyap ditelan kesunyian. Seiring dengan itu, nafas orang itu berhenti dan tangannya terkulai. Kang, bangun Kang. Seorang pemuda meletakkan tangannya di leher orang itu. Dia menggeleng dan lalu mengabarkan bahwa Pak Jajang meninggal dunia. Berita duka cita tersiar begitu cepat. Begitupun dengan penyebab kematian tersebut. Ada monyet garang, sepertinya punya Mang Bilal. Tadi tiba-tiba nyerang. Saya dan Abing berhasil sembunyi di gawir, muntang ke akar. Tapi Mang Jajang keburu diserang sampai teriak-teriak. Tadi Abing lempar monyetnya pakai bata, terus dia kabur. Keterangan yang sama berulang rasanya berdengung di telinga si Mesta. Segarang-garangnya Loli, tidak mungkin dia menyerang sampai menyebabkan korbannya meninggal dunia.
Itu tangan Teh Mesta juga katanya digigit ya? Tanya seorang warga. Mesta menarik lengan Hadi yang dia kenakan, semata untuk menutupi luka itu. Gali yang berada di salah satu kerumunan hanya menatap Mesta, lalu memalingkan wajah. Saya akan bertanggung jawab atas meninggalnya Pak Jajang, ucap si Mesta. Nanti saya akan kabari orang tua dulu. Siapkan saja semuanya. Catat semua pengeluaran pemulasan jenazah beliau. Keluarga korban menerima semuanya dengan ikhlas. Sayangnya tidak dengan warga setempat. Jangan-jangan Bahrus juga meninggal karena diserang monyet, celetuk salah satu pemuda. Benar, salah satu tanggung jawab lainnya bukan hanya memberi santunan dan membiayai seluruh pemulasan dan juga pemakaman. Soal itu, kas masjid sudah lebih dari cukup untuk menutupi. Mesta diam tidak berkutik. Loli yang 1 jam lalu ditemukan Bilal di area kolam ikan, terikat di bawah pohon alpukat. Tapi saat kejadian Bahrus berlangsung, Loli sedang berada di dalam kandang. Gali angkat suara. Mesta menatapnya, mengirimkan mimik wajah berisi ucapan terima kasih. Bisa saja dilepaskan. Kita sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Polisi sudah menegaskan penyebabnya. Bukan, apalagi yang harus diributkan. Saya kesini mau ambil kembali Loli, memasukkan dia ke kandangnya seperti sedia kala. Mesta akhirnya tidak menggubris perdebatan itu. Bicara dengan orang kampung tidak akan pernah ada habisnya. Gali menggeleng saat warga hendak mencegah Mesta mengambil Loli. Seperti bertemu dengan induknya, monyet yang tengah ketakutan itu akhirnya berlabuh di pangkuan pemiliknya. Kematian Bahrus dan juga Pak Jajang hanya berselang beberapa hari saja. Hal tersebut jelas membuat kampung semakin panas dengan topik pembicaraan yang itu-itu saja. Sebagian ada yang mengingat-ingatkan dengan kemunculan Neneng Sinden. Sebagian lagi ada yang berspekulasi bahwa penyebab kematiannya sama. Menurut salah satu petugas yang memandikan jenazah, ada satu kesamaan antara kematian Bahrus dan juga Pak Jajang. Luka menganga di perut seperti terkena tusukan benda tajam. Sayangnya bentuknya koyak dan tidak rapi seperti tusukan pisau. Mesta, panggilan diiringi dengan suara gembok yang beradu dengan pagar besi. Perempuan yang sedang menatap Loli dengan lekat memalingkan wajahnya. Di sana Gali berdiri mengacungkan seikat jambu kristal. Dalam ikatan itu terdapat 3-4 buah. Saya habis dari sawah. Ada jambu ini, jadi ingat sama Loli. Ini pasti mereka suka. Terima kasih Gali. Ayo masuk dulu, ucap Mesta sembari membuka gerbangnya. Ada Mang Bilal? Tidak, mereka baru saja pulang. Tenang saja. Lalu Gali pun masuk ke villa itu, memberikan sebuah jambu, masing-masing satu untuk Loli dan Lili. Gali, aku kepikiran omongan warga soal kematian Bahrus dan Pak Jajang. Aku pikir ada sesuatu yang harus dipecahkan. Bukan urusan kita. Toh jelas-jelas polisi sudah bilang kematian Bahrus karena kecelakaan, dan kematian Pak Jajang ada banyak saksi kalau dia diserang monyet. Mesta menatap Loli dengan iba. Monyet tidak bersalah itu. Harus jadi kambing hitam kematian orang lain. Aku tidak menuduh Loli loh. Ingat monyet liar yang menyerang Bik Marni, Mbah dan juga Mang Bilal waktu ada ritual? Tanya si Gali. Mesta mengangguk. Bodoh sekali. Kenapa baru kepikiran sekarang? Aku curiga itu monyet yang sama. Aku tidak mikir sampai ke sana loh. Benar juga. Bagaimana caranya biar Loli bersih kembali?
dan warga percaya bahwa bukan dia pelakunya. Gali mengambil satu jambu kristal dan lalu mencucinya di keran dekat gerbang, lalu memberikannya kepada Mesta. "Jangan khawatir, aku akan cari cara. Aku ke kebun dulu ya. Petani sudah pada menunggu," pamit si Gali. Lelaki itu mengusap kepala Mesta, mengaliran aliran listrik yang membuat perut perempuan itu geli karenanya. Mesta menyetujui perkataan si Gali soal monyet yang menyerang paman dan bibinya. Monyet yang berbeda dengan Loli, berwajah garang dengan gigi jauh lebih tajam. Ada 3 saksi mata yang tahu bahwa ada monyet liar selain Lily dan Loli di kampung ini. Dia harus meyakinkan Mang Bilal dan Marni agar mereka mau berada di pihaknya, membela Loli dan Lily. Bukan hanya fakta itu yang membuat Mesta tersenyum, tetapi renyah dan manisnya jambu kristal pemberian Gali juga membuat dia terus menarik sudut bibirnya. Malam semakin mencekam dan sepi. Untungnya Mesta mulai bisa berkomunikasi dengan kedua orang tuanya setelah mengganti provider. Semua kejadian yang dia alami di kampung ini menjadi topik obrolan dengan kedua orang tuanya. Mereka tidak setuju Mesta bertanggung jawab penuh atas kematian Pak Jajang. Bukan sayang uang, melainkan harus memastikan dulu monyet yang menyerang itu Loli atau bukan. Karena jika benar itu Loli, ayahnya Mesta bahkan sanggup bertanggung jawab sampai menyekolahkan anak Pak Jajang yang ditinggalkan. "Pokoknya pastikan dulu, Tak. Kamu jangan sampai gegabah. Bertanggung jawab seperti itu sama artinya dengan mengiyakan kalau Loli pembunuhnya." Benar juga kata ibunya. Mesta tidak berpikir jauh itu. "Tapi Mesta sudah janji, Bu. Kemarin biaya pemakaman sudah pakai biaya yang dipinjam dari Bibi sama uang bekal Mesta." Mesta menatap layar dengan fokus. Namun perasaannya mengatakan, di ambang pintu kamar ada seorang yang sedang memperhatikan. "Sudah, anggap saja itu sedekah. Buat yang lainnya pending dulu ya. Terus, memangnya bekal kamu habis?" tanya sang ibu. "Iya, Bu. Kemarin kan habis pasang CCTV." "Loh, kenapa tidak minta sama ayahmu soal CCTV? Berapa semuanya? Biar ditransfer, biar kamu ada bekal." "Transfer saja seperlunya, Bu. Percuma. Di sini ATM-nya juga jauh. Mesta tidak banyak jajan karena banyak makanan dari kebun." Obrolan asik itu diinterupsi dengan suara benda jatuh dari arah ruang tengah. Suaranya cukup kencang menarik perhatiannya. Mesta yang sebenarnya sudah merinding dari tadi pamit menutup sambungan telepon. Perlahan dia turun dari tempat tidur, diiringi debar jantung yang menggila. Mesta keluar dari kamar. Bokor pajangan yang terbuat dari kuningan sudah berada di lantai, seolah ada seorang yang sengaja menjatuhkan benda itu. Dia memungut benda yang dulunya digunakan untuk menyimpan siri itu dan meletakkan kembali di tempat asalnya. Mesta menunduk merapikan bokor itu, tetapi ekor matanya menatap ke arah dapur. Lampu berkedip-kedip seperti konsleting. Bersamaan dengan itu, Mesta melihat sosok Nenek Sinden kala lampu padam dan menghilang saat lampu kembali terang. "Apa maumu? Kenapa selalu datang mengusik ketenanganku?" tantang si Mesta. Tidak ada siapapun di sana. Villa terasa hening dan sepi. Lampu dapur sudah menyala seperti semula, tetapi berganti dengan tiupan angin yang cukup kencang sampai memaksa tirai-tirai bergerak seperti tarian. Salah satu jendela dekat ruang tamu terbuka. Perempuan itu mendekat untuk menutupnya. Namun dia melihat kembali sosok Nenek Sinden
di tengah kebun jeruk, seperti pertanda agar Mesta mengikutinya. Rasa ingin tahu yang besar ditambah keberanian memaksa Mesta untuk mengikuti Nenek Sinden melalui pintu dapur. Di tengah kegelapan malam dan heningnya suasana kampung, Mesta terus berjalan tidak tahu arah. Satu-satunya hal yang dia ingat, Mesta seperti berjalan di jalan setapak, berumput sangat halus. Sosok itu berjalan sekitar 5-6 meter di depannya. Di ujung jalan setapak itu, Mesta melihat sebuah rumah. Rumah seseorang yang dia kenal dengan baik. Satu-satunya penerangan rumah itu adalah lampu petromak. Kemudian Mesta mendengar suara tawa, tangisan, dan teriakan yang bergantian. Mesta hendak mendekat, tetapi seperti ada sekat. Akhirnya dia hanya mematung di sana, dengan suara bising yang membuatnya sakit kepala. Sakit ramah sakit, yang akhirnya kembali merenggut kesadarannya, seperti pertama kali menjejakkan kaki di kampung ini. Mesta, bangun Mesta. Dingin menyentuh kulit pipi Mesta. Perempuan itu membuka mata. 3 orang di hadapannya menghela nafas lega. Kenapa malam-malam begini kamu datang ke sini, Mesta? Tanya si Gali. Sosok yang baru saja membuka mata itu hanya bisa mengerjap, kemudian melihat sekeliling. Rumah khas dari Tunggu tercium begitu kuat. Hal tersebut membuat Mesta semakin sadar, kemudian bangun dari pembaringan. Maaf, tadi Ama melihat kamu tergeletak di depan rumah kami, ucap perempuan yang menyebut dirinya dengan Ama. Usianya tidak lebih tua dari Bimarni, tetapi Mesta bisa melihat gurat-gurat keibuan pada wajah perempuan itu. Di sisi lain, Gali yang sedang memegang handuk basah terlihat lebih tenang, apalagi ketika melihat Mesta sudah sadar dari pingsannya. Dan di sudut ruangan, sosok pria mirip Gali, hanya lebih tua saja, sedang duduk sambil membuat lintingan tembakau. Tadi aku... Tiba-tiba saja, keraguan menyelimuti si Mesta. Rasanya tidak mungkin dia menceritakan Nenek Sinden yang menuntun perempuan itu untuk datang ke tempat ini. Mau pulang ke villa? Ayo aku antar, ajak si Gali. Kamu ini bagaimana sih, Li? Neng ini kan baru sadar. Kasih minum dulu. Pastikan dulu dia tidak apa-apa, baru bawa pulang. Tidak apa-apa, Amah. Mesta baik-baik saja kok, tolak si Mesta. Rasanya lebih baik Mesta pulang, karena tadi Mesta lupa tidak mengunci pintu villa. Setelah berterima kasih dan berpamitan kepada pemilik rumah, Mesta akhirnya pulang diantar oleh Gali. Ada yang aneh di sekitar rumah Gali. Rumah itu memang rumah yang dia lihat ketika dipandu datang ke sini oleh Nenek Sinden. Tetapi suasana dan pencahayaannya sangat berbeda. Pertama kali Mesta melihat rumah itu, pencahayaan yang didapatkan hanya dari petromak. Sedangkan ketika Mesta keluar dari sana, rumah itu begitu cerah dengan lampu LED, sama halnya seperti rumah-rumah lain pada umumnya, kecuali rumah Mang Bilal yang masih setia menggunakan lampu bolam dengan cahaya keemasan. Kali tadi aku melihat Nenek Sinden lagi, ungkap si Mesta. Jalan setapak pun berbeda. Tidak ada rumput halus seperti rumput Jepang yang diinjak sebelumnya. Jalanan yang dia pijak saat ini adalah jalanan setapak yang sudah dilapisi oleh paving. Sebenarnya itu hanya halusinasi. Kalau kamu coba mengabaikan makhluk itu, dia tidak bakalan datang lagi. Mesta tidak percaya. Gali yang biasanya ada di pihaknya
bisa-bisanya mengatakan kalau itu hanya halusinasi. Sudah lama sekali tidak ada yang melihat sosok itu. Kalaupun ada, itu hanya jin iseng yang menyerupai Nenek Sinden. Maaf loh Mesta, aku bicara seperti ini bukan tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Nenek Sinden memang pernah ada, tetapi pengakuan kamu bertemu dengan Nenek Sinden malah membuat Bang Bilal berusaha untuk bikin ritual yang sebenarnya berbahaya buat kita semua, buat warga kampung sini. Aku tidak peduli dia muncul apa tidak. Yang aku pedulikan, kedatangannya seperti ngasih petunjuk, biar aku bisa ikutin dia. Buktinya aku sampai di rumahmu. Mungkin ada sesuatu yang harus dipecahkan di sini. Ditambah, aku mau ngasih keadilan buat Loli. Gali berbelok ke arah kebun bambu. Terdapat pemakaman warga yang membuat Mesta bergidik. Bukan merasa takut, melainkan tidak habis pikir sama dirinya sendiri karena berani melewati area kebun bambu sendirian. "Tadi kamu lewat mana?" tanya si Gali. "Lewat kebun jeruk, ke kolam ikan, terus aku lupa." "Sudah kuduga, kalau jalan memutar tentu tidak mungkin. Ayo ikut aku." Keluar dari kebun bambu, Gali mengajak Mesta melewati sebuah benteng setinggi pinggang orang dewasa. Di sebelahnya kandang kambing dan 2 rumah warga. Rumah tua yang catnya sudah lusuh dan mengelupas, tetapi penerangannya cukup bagus. Jadi tidak ada kesan suram di sana. "Bau duren," seloroh si Mesta. "Iya, itu pohon duren. Mungkin ada yang sudah matang. Sayang durennya diikat. Jadi yang sudah matang tidak langsung jatuh ke tanah. Hati-hati," ucap si Gali. Dia mengeluarkan tangannya dan membimbing Mesta melewati 2 pohon yang tinggi menjulang, juga sebuah gubuk berdinding bilik bambu. "Ini si Racai, bagian dari sumber air di tanah yang diwakafkan kakekmu." Kolam besar dengan catatan bulan yang memantul terlihat begitu indah dan tenang. Hanya saja tempat ini begitu sunyi dan sepi. Selain tidak ada yang berani mendekat karena takut Mang Bilal. Kolam besar itu dikelilingi dengan pagar berduri. "Kita lewat mana? Kenapa kesini? Kamu penasaran kan soal kematian Barus dan juga Pak Jajang? Ayo, kita cari tahu." Mesta tersenyum, meski dia kebingungan. Mengapa pencarian harus sampai ke si Racai, tempat terlarang yang tidak boleh dimasukkan oleh siapapun, kecuali Mang Bilal dan salah satu petugas yang biasanya ditugaskan untuk memperbaiki aliran air menuju sawah dan kebun. "Kemarin ada sarang monyet liar di sekitar sini. Jika memang benar kematian mereka karena monyet, kita bisa tunjukkan pada warga sekitar untuk menangkap monyet itu. Dengan begitu, semua terungkap dan Loli bisa selamat." Dan bersambung, "Sebenarnya siapakah yang membunuh Mang Jajang dan juga Barus? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Sampai bertemu di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.